بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Orang yang sedang dalam perjalanan melakukan safar yang jauh, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ada pilihan baginya. Mau berpuasa silahkan, mau tidak berpuasa juga silahkan. Ada beberapa hadis yang sahih yang memberikan pilihan kepada musafir untuk berpuasa atau berbuka. Dan rahmat ilahiyah ini, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disebutkan di dalam Al-Quran yang mulia. Allah berfirman, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Dan barang siapa sakit atau dalam keadaan perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengganti puasa tersebut sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah saya harus berpuasa dalam perjalanan? Dan termasuk orang yang rajin berpuasa. Dan beliau ini orang yang Beliau ini Hamzah bin Amr al-Aslami termasuk orang yang rajin berpuasa. Beliau bertanya, apakah saya harus berpuasa dalam perjalanan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, jika engkau mau berpuasalah, dan jika engkau mau maka boleh berbuka. Diberikan dua pilihan, silahkan pilih yang mana. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku pernah melakukan perjalanan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Pada saat itu, orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, demikian pula orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis-hadis tersebut memberi pengertian boleh memilih, bukan pengutamaan salah satunya. Hanya saja dimungkinkan penggunaan dalil untuk mengutamakan berbuka puasa, yaitu dengan hadis-hadis yang bersifat umum. Misalnya, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yukrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah senang jika rukhsah atau keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu diambil, sebagaimana Allah benci jika kemaksiatan kepadanya dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat lain disebutkan, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senang ketentuan hukumnya dilaksanakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Bazzar, At-Tabrani dengan sanad yang sangat sahih dari Abdullah bin Abbas. Tetapi dimungkinkan untuk membatasi hal tersebut hanya bagi orang yang merasa kesulitan. Yani keutamaan tadi, Allah Subhanahu wa taala cinta untuk diambil rukhsahnya itu bagi orang yang merasa kesulitan, sehingga boleh mengganti pada hari yang lainnya, agar keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak bertentangan dengan tujuan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut telah dijelaskan secara gamblang tanpa mengandung keraguan sama sekali. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mereka para sahabat berpendapat bahwa orang yang memiliki kekuatan lebih baik baginya berpuasa. Orang yang kuat, mampu untuk berpuasa, masih kuat meskipun dalam perjalanan, maka lebih baik baginya berpuasa. Sedangkan bagi orang yang lemah, maka berbuka baginya adalah lebih baik. Ini disebutkan dalam
kitabnya Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Baghawi. Sanad hadis ini sahih. Sanad hadis ini sahih. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, mudah-mudahan Allah membimbing Anda menuju jalan petunjuk dan ketakwaan, serta mengaruniai pemahaman dalam agama. Ketahuilah bahwa jika berpuasa dalam keadaan perjalanan atau safar itu memberatkan seseorang, maka hal itu bukanlah suatu kebaikan. Kalau seseorang melakukan perjalanan lalu dia capek berat, kalau dia berpuasa namun dia tetap berpuasa, maka ini bukan suatu kebaikan. Bahkan berbuka baginya adalah lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi landasan dalam hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang sahabat, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Perlu diperhatikan, ada sebagian orang yang berpandangan bahwa tidak berpuasa dalam perjalanan di masa sekarang ini tidak diperbolehkan, sehingga mereka pun mencela orang-orang yang memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, atau berpendapat bahwa puasa lebih baik daripada tidak berpuasa karena adanya kemudahan dan tersedianya berbagai sarana transportasi. Dalam hal ini, kami bermaksud menarik perhatian mereka pada firman Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu tidak lupa. Al-Quran Surat Maryam ayat 64. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 232. Serta firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang menyebutkan keringanan berbuka dalam perjalanan. Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Artinya, kemudahan bagi orang yang tengah melakukan perjalanan merupakan sesuatu yang memang dikehendaki Allah, sekaligus sebagai bagian dari tujuan syariat yang penuh toleransi. Perlu saya ingatkan kepada Anda bahwa Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menetapkan agama adalah pencipta zaman, pencipta makan atau tempat, dan juga manusia. Dan pasti Dia lebih mengetahui akan kebutuhan dan kepentingan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 14. Kami jelaskan hal ini dengan tujuan agar seorang muslim, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu perintah dan tidak ada pilihan baginya atas perintah tersebut, maka dia harus senantiasa mengucapkan secara berulang-ulang bersama orang-orang yang beriman lainnya yang taat, yang tidak berani melakukan sesuatu yang menyalahi Allah dan Rasul-Nya. Hendaknya dia menyatakan, "Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Kami mendengar dan kami taat, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 285.